Mitra bisnis, sejak debat Capres ketiga sampai debat Cawapres keempat kemarin, ada beberapa pihak yang melihat sepertinya pasangan nomor 1 dan 3 team up atau bekerja sama untuk menyerang dalam tanda petik pasangan nomor 2. Kalau melihat hal ini, apakah mungkin kedua kubu ini akan berkoalisi jika ada putaran kedua? Dan untuk membicarakannya lebih lanjut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat politik dari Kajian Politik Nasional, Adip Miftahul. Baik, Mas Adip, bagaimana Mas mencermati hal ini? Jadi begini Mas, pertama itu politik kita itu dinamis dan super dinamis dan transaksional. Nah, segala kemungkinan pasti bisa terjadi. Siapa sih yang dulu mengira, contohnya Pak Prabowo itu bisa bergabung dengan Pak Jokowi, dan sekarang Pak Jokowi dukung Pak Prabowo gitu kira-kira. Itu kan tanda bukti jelas bahwa politik kita itu transaksional, dinamis, dan tidak ada teman yang abadi. Yang abadi hanyalah sebuah kepentingan. Kan gitu kira-kira. Mana ada sejarahnya kalau kita melihat dari 2012, PDIP itu bisa nyerang Jokowi misalnya. Hanya di 2024 bisa berlaku seperti itu. Tandanya adalah politik kita itu dinamis, sangat dinamis dan transaksional. Makanya kalau ditanya soal kemungkinan bergabung, bisa saja terjadi. Tetapi perlu jadi catatan adalah 01 dan 3 ini kan pendukungnya seperti minyak dan air. Susah untuk ketemu. Yang satu adalah sosialis kiri, yang satu adalah Islam kanan, berbalut oposisi gitu misalnya. Ya kan? Saya masih meyakini mereka susah untuk bertemu. Tetapi kalau ada grand design besar atas dasar sebuah kepentingan, ya bisa saja terjadi. Tapi menurut saya kemungkinannya kecil. Karena minyak dan air ini susah bersatu. Yang ketiga adalah, kenapa sih 1 dan 3 itu cenderung nyerang paslon 2? Tidak bisa dipungkiri, hasil dari berbagai survei itu kan jadi indikator. Bolehlah kita bilang survei itu bayaran segala macam, tetapi kalau yang mengatakan lebih dari 5, hasilnya mengunggulkan 02 misalnya, ini jadi indikator. Berarti 1 dan 3 itu juga panik sebenarnya. Gitu kira-kira. Karena atas dasar kepanikan itu, mereka sebenarnya secara tidak langsung mengamini bahwa hasil survei itu betul. Makanya 02 harus menjadi musuh bersama. Gitu kira-kira yang saya lihat. Musuh politik bersama untuk saat ini. Karena memang ya elektabilitasnya tinggi. Rata-rata Prabowo itu kan 45, 47, ada yang 51. Tapi antara itulah seperti itu. Pihak yang sering menyuarakan satu putaran adalah pasangan nomor 2. Menurut Mas mungkin tidak terjadi satu putaran? Kalau saya berpeluang besar bisa jadi satu putaran. Karena apa? Berbekal dari 47%, 45%. Satu putaran itu tinggal sedikit lagi. Tetapi tergantung satu putaran itu ada nggak tsunami politik dalam tanda kutip. Misalnya dari 03, 01 kan banyak juga kader-kader potensial yang akhirnya dukung 02. Gitu-gitulah. Makanya kalau ditanya soal indikasi tanda dari survei, saya memprediksi berpeluang besar terjadi satu putaran, Mas. Itu. Apalagi kan swing voter dan pemilih pemula ini kan masih menunggu nih. Mereka adalah pemilih rasional. Kalau kita lihat data KPU itu, mereka itu sekian puluh juta itu didominasi Gen Z dan generasi milenial. Nah, generasi Z nih misalnya, representasi mereka itu kan ada di Gibran sebagai sosok muda begitu. Kadang-kadang dengan kedekatan itu bisa menjadi menentukan pilihan. Sekarang mereka belum menentukan pilihan, tapi mereka nanti menentukan pilihan biasanya atas dasar emosional gitu loh. Itu yang saya lihat bahwa pertarungan satu putaran itu ya berpeluang besar kalau melihat hasil survei yang begitu banyak mengunggulkan 02. Kalau saya melihat seperti itu, Mas. Demikian pengamat politik dari Kajian Politik Nasional, Adip Miftahul. Saya, Aryu Distira.